Sekarang kita masuk soal yang kedua, menentukan tekanan hidrostatis pada suatu bidang miring atau permukaan miring. Di sini diketahui pintu air berbentuk persegi ya, 1x2 luasnya. Jadi lebarnya 1, tingginya 2 meter kuadrat seperti pada gambar. Dipasang pada sebuah bendungan untuk mengontrol air sungai ke suatu irigasi. Berat jenis air sungainya itu gamma sama dengan 1000 kg per meter kubik. Pada posisi tertutup, pintu tersebut miring 45 derajat terhadap permukaan horizontalnya. Jadi 45 derajat di sini ya. 45 derajat di sini. Tentukan yang pertama gaya hidrostatis dari sungai tersebut terhadap pintu air ya, FR-nya. Kemudian letaknya di mana, yaitu posisi Y dan X-nya di mana untuk tekanan erosi resultan ini atau tekanan hidrostatis ini. Nah, kita tahu bahwa bidang miring, gaya hidrostatis pada suatu bidang miring akan bekerja besarnya, kita analogikan dulu seperti ini ya. Kita analogikan seperti ini ya, misalkan ini bidang sembarang ya. Nah, kita tahu bahwa gaya itu adalah P kali A ya, kan bahwa gaya hidrostatis itu kita hitung dengan persamaan. Nah, kita turunan rumusnya kita lewatkan saja ya. Nah, bahwa gaya hidrostatis itu kita hitung dengan rho G kali H ya. Rho G kali H seperti yang kita singgung sebelumnya ya. Nih, rho G kali H kali A. Nah, gini ya. Rho G kali H kali A. Nah, tapi rho-nya berapa? Nah, G-nya berapa? Ya, G-nya ini kan gravitasi, kita pakai aja 10 gitu ya. Kita pakai aja 10 meter per sekon kuadrat nanti ya. Kemudian rho-nya nanti itu diketahui, nanti diberikan nilainya, atau kalau kita pakai berat jenis ya, kalau rho itu kan massa jenis ya. Nah, kalau kita pakai berat jenis maka gamma rho kali G nanti. Nah, jadi sudah oke gitu ya. Nah, berarti kalau sudah diketahui gammanya ya udah kita pakai gamma aja. Nggak usah kita pikirkan rho-nya berapa. Oke, begitu untuk nah, kemudian untuk mencari posisinya nanti kalau untuk persegi itu kan titik berat itu nanti dihitung berdasarkan persamaan yang sudah ditentukan nanti dalam tabel ini nanti ya. Nah, ini nanti untuk persegi. Ya, ini untuk persegi di mana kan YR itu nanti kan YR itu besarnya nanti kan IX C ya, IYC per YC kali A ditambah YC. Nah, kan gitu ya. Nah, ini sudah ada rumusnya, di catatan kita sudah punya juga. Nah, tapi untuk mencari XR-nya untuk persegi ini, dia nanti akan kita anggap 0 karena ya, kita lanjutkan. Karena ya kalau terhadap bidang miring nanti ya, kalau kita lihat secara miring, nah kalau kita analisisnya secara miring begini, maka YX di sini tidak perlu kita hitung lagi ya. Nah, XR-nya kita sama dengan 0 ya, berdasarkan
berdasarkan tabelnya tadi. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada tabel ini, nanti ini juga ini ada dilampirkan nanti tabelnya di soal. Nah, tabel ini kan IXYC-nya sama dengan 0 ya. Sehingga untuk XR-nya nah, kita tidak perlu mencari karena nanti kita anggap 0, kemudian yang akan kita cari nanti hanya YR-nya saja seperti ini. Nih, nah, kita hanya mencari YR yang di sini saja. Kemudian ini 1 meter ini adalah HC-nya ya. HC itu nanti kita pakai untuk mencari YC di sini ya. Maka YC itu nanti akan diketahui HC dikali sin 45 derajat. Nah, nanti kita lihat ya. Sekarang kita coba bahas. Yang pertama diketahui itu luas pintu airnya itu A kali B, 1 kali 2 sama dengan 2 meter bujur sangkar. Kemudian berat jenis sungai tadi diketahui gamma 1000 kg per meter kubik, kemiringannya theta 45%, 45 derajat, gravitasinya kita pakai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian air HC-nya 1 meter. Nah, kita yang ditanyakan yang pertama tekanan hidrostatis FR-nya berapa, kemudian posisinya terhadap Y berapa, terhadap X-nya YR ya. Terhadap XR-nya kita tidak karena kita mau analisisnya itu FR-nya itu kan dari tampak samping dari pintunya. Sekarang kita lihat penyelesaian. Tekanan hidrostatis besarnya sama dengan FR gamma kali HC kali A. A ini luas pintu tadi ya. Luasnya kan tadi 1 dikali 2 ya. 1 dikali luasnya 1 dikali 2 ya. Nah, ini ya 1 kali 2 ya. Kemudian 2 ya. H-nya tadi 1. Nah, gammanya atau rho kali G-nya itu sama dengan 1000 ya. Maka kita dapat tekanan hidrostatisnya itu 2000 kg. Kemudian pertanyaan yang kedua, posisinya di mana gitu ya. Kalau tadi kan X terhadap XR kita anggap sudah 0 ya. Nah, kemudian kita YR-nya ini berapa YR-nya? Ya. Kita lihat dalam hal ini kita hanya menghitung YR saja gitu ya. Nah, dalam hal ini kita hanya menghitung YR saja karena XR-nya kita tidak masukkan. Kemudian kita hitung dulu YR-nya dengan persamaan. Ini ada dalam tabel ya. Ini ada dalam tabel. Tabelnya diberikan biasanya. Nah, ini rumus ini ada dalam tabel. Lihat untuk persegi. IXC-nya berapa kita hitung di tabel itu. Dalam tabel itu nanti ini 1/12 B kali A pangkat 3. Ini adalah tingginya, ini adalah A lebarnya 1 ya, 1 B-nya 2 tadi. Ini untuk penampang persegi saja. Untuk penampang-penampang lain ada di tabel nanti gitu ya. Nah, nanti setelah kita hitung, kita dapatkan YC-nya tadi H sin theta ya. H sin tetanya 1 sin 45, nilainya 0,707 meter untuk IEC, sehingga kita dapat hitung IXC-nya itu 1/12 BA pangkat 3 sama dengan 0,17 meter. IXC-nya 0,17 meter pangkat 4 ya. Jangan lupa meter pangkat 4 karena momen inersia itu dia merupakan meter pangkat 4 ya. Meter pangkat 4, jangan lupa. Ya, ini meter pangkat 4 ya. Jangan salah ya. Ini saya hanya menggambarkan saja dia. Kalau meter ini itu adalah meter pangkat 4 ya. 0,17 meter pangkat 4. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cari YR-nya. Nah,
YR-nya kita masukkan rumus yang tadi, IXC per YC kali A tambah YC. Hasilnya kita dapatkan YR sama dengan 0,82 meter. Nah, sehingga posisi tekanan FR yang 2000 kg tadi, ya, yang 2000 kg tadi, nah, yang 2000 kg tadi, nah, berada pada YR, yaitu pada 0,2 meter dari titik beratnya tadi, ya, dari 0,82 meter dari permukaan sungai, ya, dari permukaan air sungai tadi. Oke, begitu yang bisa kita sampaikan untuk dua soal yang kira-kira banyak jadi pertanyaan sama khususnya mahasiswa, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.